Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Examview Test Generator. Setelah pada video sebelumnya kita membahas cara menginstal aplikasi Examview Test Generator. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Examview Test Generator, kita tentunya saja sudah menyiapkan soal yang akan dibuat di Examview ini pada format Microsoft Word. Nah, sebagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya bahwa untuk guru mata pelajaran eksak, matematika, fisika, kimia, jumlah soalnya adalah antara 15 sampai 20 soal, dan untuk pelajaran yang lain antara 20 sampai 30 soal. Nah, diharapkan soal dalam format Microsoft Word-nya sudah tersedia. Tetapi jika belum pun, maka Bapak Ibu bisa membuatnya langsung di aplikasi Examview Test Generator. Contoh yang saya sudah menyiapkan di sini pada Microsoft Word, saya kasih nama soal gabungan. Kenapa? Karena sebagai contoh nanti ada beberapa mata pelajaran yang diambil untuk contoh membuat soal format Blackboard di Examview, sehingga dinamakan soal gabungan. Nah, baik, kita akan memulai. Kita klik dulu di sini di desktop ya, ada icon untuk Examview Test Generatornya. Kita double klik. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebetulnya kita untuk memulai nanti bisa mengklik Create New Question Bank. Tetapi karena kita baru pertama kali menggunakan, maka akan lebih baik kalau kita melakukan beberapa pengaturan dulu supaya nanti kerja kita lebih praktis, tidak mengulang beberapa pekerjaan. Ini kita close saja terlebih dahulu. Kemudian kita klik menu edit di sini, kemudian di sini ada preferences, kita klik menu preferences, kemudian di sini pilih menu editing ya, pilih menu editing, kemudian di sini ada default number of answer choice ya, ini 4. Nah, maka kita atur menjadi 5, karena biasanya untuk SMA dan SMK jumlah choice pada pilihan ganda itu adalah 5. Jadi A, B, C, D sampai dengan E. Kemudian number of column-nya, karena kita akan membuat A, B, C, D-nya ke bawah, maka kita buat menjadi 1 kolom. Nah, ini kita simpan sebagai default supaya nanti kesananya kita tidak harus mengatur-ngatur lagi untuk soal-soal yang berikutnya. Maka kita klik Save as Default. Kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa di close terlebih dahulu, ditutup dulu, kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi dengan mendouble klik. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang baru kita langsung klik Create New Question Bank. Nah, pilihannya yang ini. Jangan sampai lupa Create a New Question Bank. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan Question Bank title atau judul dari bank soal yang akan kita buat. Kalau misalnya matematika ya kita beri misalnya judul soal FAT matematika. Kalau bahasa Inggris misalnya soal FAT bahasa Inggris. Nah, kalau saya karena ini hanya untuk contoh, maka kita kasih judul misalnya contoh soal format Blackboard. Nah, subtitlenya ini bisa misalnya ini kurang 1 ya, kurang D, soal gabungan misalnya. Atau kalau tadi misalnya soal FAT bahasa Inggris kelas 10 misalnya, maka di sini subtitlenya bisa saja misalnya soal FAT kelas 10 misalnya. Atau soal FAT saja bisa, atau soal FAT bahasa Inggris saja, tidak pakai kelas 10 bisa. Kemudian setelah itu kita klik OK.
Kita klik OK. Nah, untuk memulai kita membuat soal, maka kita klik di bagian pojok kiri bawah, ini ada new, ya, tombol new, kita klik tombol new. Selanjutnya di sini ada pilihan question type ya, atau tipe soal ya. Karena kita akan menggunakan pilihan ganda, maka yang kita pilih adalah multiple choice. Jadi sekali lagi kita pilih multiple choice, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang kita atur tadi, ini choice-nya sudah ada 5 sampai dengan E. Nah, kemudian kolomnya ini 1 ke bawah. Nah, bisa dilihat ini choice-nya 5, kolomnya 1 di sini. Nah, tapi nanti ini kondisional. Kalau Bapak Ibu menginginkan choice-nya ada 4 misalnya ya, kita pilih 4 di sini. Gitu. Kalau kolomnya ingin 2, maka bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Jadi ke pinggir. Nah, tapi kita lebih menginginkan ini ke bawah saja. Nah, bentuknya ke bawah seperti ini. Nah, kita akan memulai untuk memindahkan atau mengcopy soal dari format Microsoft Word ke format Blackboard ini. Kita buka dulu file Microsoft Word-nya. Nah, baik. Kita mulai dari soal PKN tersebut terlebih dahulu. Ini sebagai contoh soal yang hanya berupa teks saja. Nah, jadi akan lebih mudah. Makanya kalau semua soal hanya teks saja, ini akan lebih mudah. Tidak ada gambarnya, tidak ada rumusnya, tidak ada tulisan Arabnya, atau tidak ada hal-hal yang lain. Ini hanya teks saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mudah, ya soalnya berbentuk teks saja. Gitu. Baik, kita copy dulu soalnya. Nah, kita copy, kemudian kita paste, kita paste di sini. Nah, paste-nya ada ikonnya ada di atas ya. Kemudian kita hilangkan nomor satunya. Kenapa dihilangkan? Karena nanti akan otomatis penomorannya, jadi tidak manual oleh kita, otomatis gitu. Dan ini diratakan ke kiri ya, harus supaya bagus diratakan ke kiri. Nah, ini kalau ada spasi yang tersisa, ini kita hilangkan saja. Nah, seperti itu kita hilangkan saja supaya jadi rapi. Selanjutnya kita copy choice-nya. Kita mulai dari choice A dulu ya. Kita mulai dari choice A. Kita paste. Nanti pengaturannya belakangan saja untuk merapihkan. Sekarang kita copy saja dulu. Kita copy lagi, kemudian kita paste di B. Kemudian yang bagian C sekarang. Kita copy, kita paste ya. Kemudian kita bagian D ya, untuk choice D. Kita paste kembali. Terakhir yang E. Nah, kita copy kembali. Nah, kemudian kita paste atau paste. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengaturan-pengaturan. Kita hilangkan untuk choice A-nya ini. Karena nanti sudah ada di pinggir ini, sudah dikasih keterangan ABCD-nya. Nah, yang ini kita hilangkan. Nah, kemudian supaya sama, ini rata kiri. Nah, ini kita tarik ke sebelah kiri. Nah, supaya rata semua ada di kiri ya. Nah, yang ini kita tarik ya, nggak terlalu jauh. Nah, kemudian ini kalau ada spasi seperti ini kita hilangkan saja biar menjadi lebih rapi ya, menjadi rapi. Nah, ini sudah rapi, kita lihat lagi ke atas. Nah, ini sudah rapi, sudah rata kiri yang bagian soal, kemudian yang choice-nya juga sudah rapi. Satu hal lagi tinggal menentukan pilihan yang benarnya. Ini wajib ya. Karena untuk soal online ini harus ada kunci jawabannya.
supaya nanti bisa diperiksa secara otomatis oleh sistem. Nah, kita lihat dulu kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah B, maka kita pilih di sini B. Nah, kita setting B, atau dari bawah juga bisa. Ini men-setting B-nya dari bawah. Kalau misalnya D misalnya, kita setting dari bawah bisa. Kita kembali lagi B ya. Nah, kalau sudah selesai, ini baru selesai satu soal ya, kita record untuk melakukan proses penyimpanan. Kita record. Nah, seperti ini, maka ini sudah tersimpan satu soal. Sudah tersimpan satu soal. Baik Bapak Ibu, video ini karena dimungkinkan akan terlalu panjang kalau semua soal dibuat dalam satu video dan nanti berat untuk mendownloadnya, maka kita nanti secara bertahap videonya akan dibuat menjadi beberapa bagian. Nah, di bagian pertama ini baru mencontohkan satu soal saja yang berupa teks ya. Nanti kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Nah, untuk yang sekarang kita cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.